Ya Allah, jika semua hutang-hutangku ini disebabkan karena semua dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, jika semua kesusahan ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, maafin aku dan ampuni aku ya Allah. Itu ucapkan, lalu Anda beristighfar 10 kali. Cara istighfarnya bagaimana? Ucapkan istighfar benar-benar Anda minta ampun. Benar-benar hadir dalam hati, rasakan bahwa Anda benar-benar seolah-olah Anda dilihat oleh Allah, Anda benar-benar minta ampun kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbagi ya tips bagaimana caranya kita mengamalkan istighfar untuk segala keperluan dan hajat kita. Jadi kalau misalnya saat ini teman ingin utangnya lunas, kemudian ingin rezekinya lancar, atau hajat-hajat yang lain, nah semuanya itu bisa kita dapatkan melalui satu amalan ya. Sebenarnya amalan itu banyak, tapi menurut saya secara pengalaman saya satu amalan ini bisa mewakili untuk semua hajat yang kita perlukan. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, ini cara yang saya akan praktekkan adalah cara yang dulu saya pernah diajarkan oleh guru saya ketika saya belajar di pesantren. Jadi saya dikasih atau diberi satu amalan atau ijazah oleh guru tentang bagaimana cara kita mengamalkan istighfar untuk segala keperluan hajat kita. Mau hutang lunas, mau rezeki lancar, mau bisnis lancar, pokoknya apapun itu, segala hajat permohonan kita itu bisa kita raih dengan mengamalkan istighfar. Nah, tapi dalam pengamalan istighfar ini ada caranya. Ada caranya, yang cara itu kalau kita lakukan dengan tertib, dengan urutan yang pas, insya Allah akan nampak hasilnya ketika kita mempraktekannya. Oke, kita langsung saja masuk kepada bagaimana mempraktekkan ilmu istighfar ini. Pertama, dalam melakukan ilmu istighfar, sebelum kita mengamalkan istighfar atau memberikan istighfar, usahakan itu laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunnah itu bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, kemudian bisa sholat tahajud, sholat hajat, pokoknya sholat hajat. Pokoknya sholat sunnah ya, sholat sunnah 2 rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya kan sholat itu salah satu sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah sholat, usahakan Anda jangan langsung berdiri, duduk. Ya kalau bisa duduknya boleh di atas sajadah atau di tempat senyaman Anda, bagaimana Anda nyaman. Kemudian silakan Anda duduk bersila, kemudian rilekskan hati dan pikiran, pejamkan mata, rilekskan hati dan pikiran. Tarik napas yang dalam, hembuskan dari luar, rilekskan sampai 3 kali sampai Anda benar-benar merasa nyaman. Lalu setelah Anda merasa nyaman dan rileks, silakan Anda pegang tasbih. Ini biasanya tasbih yang saya pakai seperti ini ya. Nah, untuk jumlah kita mengamalkan istighfar itu, saya biasanya itu mengamalkan istighfar itu 1000 kali. 1000 kali dalam satu hari. Biasanya saya mempraktekkan itu atau mengamalkan itu selesai sholat maghrib. Biasanya kan saya sholat maghrib di masjid itu berjamaah, kemudian pulang. Setelah pulang saya langsung ambil sajadah, langsung saya sholat 2 rakaat, sholat hajat, biasanya saya sholat hajat, kemudian saya langsung duduk. Setelah duduk saya langsung pegang tasbih ini. Kemudian tentunya kita semua orang kan punya hajat, dan saya juga punya hajat, dan salah satu hajat yang sudah alhamdulillah ini sudah selesai itu hutang saya lunas dengan cara-cara yang masya Allah luar biasa. Salah satunya dengan saya meyakini dengan mengamalkan istighfar ini. Dan dalam mengamalkan istighfar ini kita tidak bisa begitu kita satu hari mengamalkan langsung masalah kita selesai, tidak bisa. Nah, mengamalkan istighfar ini dia harus diistiqomahkan. Paling tidak untuk cara pertama latihannya itu upayakan latih untuk mengamalkan istighfar itu paling tidak 30 hari, 1 bulan. Atau diperkecil 1 minggu dulu coba. Nah nanti setelah 1 minggu terasa nyaman, Anda enak, baru lanjutkan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan. Nah kalau Anda sudah sampai sebulan itu merasa nyaman, enjoy, nikmat, ya sudah, jadikan istighfar itu jadi amalan rutin Anda hingga Anda dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tapi
dalam mengamalkan istighfar ini ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, setelah kita sholat 2 rakaat, kita rilekskan hati dan pikiran kita, lalu pegang tasbih, kemudian ucapkan beristighfar 10 kali dengan rasa yang berbeda. Maksudnya harus yang berbeda. Ingat segala dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Dosa mata, dosa lisan, tangan, semua dosa yang pernah kita lakukan secara jasmani. Jasmani itu mungkin kita pernah mencuri, mungkin kita pernah mengambil hak orang lain, mungkin kita pernah melihat yang tidak disukai Allah, misalnya melihat pokoknya yang tidak disukai, kemudian kita mungkin sering menggibah orang, mensukai orang, itu kan semuanya dosa ya. Jadi itu harus kita minta ampun dulu sama Allah, kita istighfar. Nah itu secara lahir, belum yang batin. Yang batin itu apa? Kita iri, dengki, kemudian kita mungkin sombong secara nggak sadar, sehingga ini dosa-dosa ini yang menyebabkan terhalangnya permohonan kita. Jadi sebenarnya salah satu penyebab terbesar kenapa sampai saat ini mungkin hutang kita belum lunas itu disebabkan karena dosa kita. Kenapa rezeki kita belum lancar bisa jadi disebabkan karena dosa kita. Maka ini semua harus kita istighfarkan, harus kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala sehingga penghalang-penghalang itu bisa hilang, sehingga rezeki itu datang dengan mudah. Nah, ibaratnya bahwa sebenarnya rezeki itu kan seperti air hujan ya, deras, dia tidak terhingga, tidak terhitung. Cuman karena kita ada hijab, ada penghalang, jadi kita tidak seolah-olah tidak merasakan bahwa rezeki itu ada dan nyata. Bahwa sebenarnya rezeki itu ada, banyak sekali seperti air hujan. Tapi karena ada penghalang, yaitu dosa kita, dosa hati, dosa lahir dan batin kita. Maka untuk bisa membersihkan atau menghilangkan hijab atau penghalang itu ya salah satunya adalah dengan mengamalkan istighfar. Nah, dengan amalkan istighfar ini insya Allah segala hajat apapun itu akan dikabulkan dan bahkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita langsung saja. Setelah Anda duduk, rileks. Nah, tahap awal Anda beristighfar 10 kali dengan rasa yang berbeda. Maksudnya, misalkan Anda punya hutang, Anda ingin melunasin hutang Anda dengan jumlah yang besar, misalkan 100 juta. Nah, sebelum Anda beristighfar, Anda katakan, ikutin saya atau redaksinya nanti bisa Anda ganti sendiri. Kalau saya dulu, biasanya saya memakai kalimat guru saya, khususnya perkara hutang. Saya katakan begini, sebelum beristighfar, ya Allah, jika semua hutang-hutangku ini disebabkan karena semua dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, jika semua kesusahan ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, maafin aku dan ampuni aku ya Allah. Itu ucapkan, lalu Anda beristighfar 10 kali. Cara istighfarnya bagaimana? Ucapkan istighfar benar-benar Anda minta ampun, benar-benar hadir dalam hati, rasakan bahwa Anda benar-benar seolah-olah Anda dilihat oleh Allah, Anda benar-benar minta ampun kepadanya. Ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ketika Anda mengucapkan istighfar itu, lisan Anda mengucapkan, ya tidak perlu harus kuat ya, cukuplah Anda yang mendengar. Dan hayati benar-benar hati dan pikiran Anda itu benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahanku ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kalau Anda merasa ingin menangis, silakan saja menangis. Keluarkan semua dan ingat semua dosa yang pernah Anda lakukan. Terus beristighfar, terus minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Biarkan Anda menangis sampai Anda merasa tenang dan lega.
ucapkan itu tuh, astagfirullahaladzim. Kalau saya biasanya 10 kali, tapi kalau Anda di awal terserah bebas, mau 10 mau 20 kali, yang penting saat Anda beristighfar di awal itu benar-benar Anda menghayati, Anda benar-benar Anda minta ampun kepada Allah, Anda menyesal, Anda pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Itu terus lakukan istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ketika Anda sudah tenang, sudah merasa lega, yang tadinya Anda menangis sudah agak tenang. Nah, setelah itu Anda percepat, lakukan 1000 kali. Nah, caranya adalah, kalau tadi kita menggunakan istighfar yang agak panjang, astagfirullahaladzim 10 kali, 20 kali. Nah, sekarang lanjut ke istighfar dengan cara yang cepat, tuh singkat, karena memang 1000 kan banyak juga ya. Caranya adalah astagfirullah, 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 nah begitu. Jadi kalimat istighfar itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu di selanjutnya, kalau di awal tadi di 10 kali atau 20 kali kita beristighfar, itu pakai istighfar yang panjang, astagfirullahaladzim. Di saat Anda mengucapkan istighfar, hati Anda benar-benar menghadirkan, benar-benar Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah cara yang saya praktekkan selama ini. Kapan itu kita lakukan? Sebenarnya lebih bagus mengamalkan istighfar ini itu saat-saat mendekatin waktu subuh setelah kita sholat tahajud. Tapi kalau kita nggak mampu, dan itu kan berat ya bagi kita yang awal, mungkin itu laksanakan aja. Saran saya, selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya itu boleh kerjakan. Kenapa? Karena memang di saat-saat itu kan kita lagi santai. Biasanya kan habis maghrib itu banyak orang yang mengaji, kemudian dan berbagai macam aktivitas. Nah, yang biasanya kita mungkin beraktivitas yang lain, dalam hal ini saya sarankan kepada Anda, ambillah satu waktu, selesai maghrib kah atau selesai isya, untuk mengamalkan istighfar ini. Tapi ingat, di awal tadi saya katakan, bukan begitu kita mengamalkan istighfar satu hari langsung masalah kita tidak selesai. Tidak seperti itu. Nanti dengan sendirinya, yang terpenting adalah Anda berfokus pada minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda pikirkan bagaimana nanti, misalnya Anda punya hutang, bagaimana hutang Anda nanti lunas. Jangan Anda pikirkan dulu. Yang perlu Anda pikirkan dan Anda luruskan adalah bahwa Anda minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika ampunan itu sudah datang, insya Allah yang lain, bahkan yang tidak kita minta, itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda akan merasakan bahwa ternyata rezeki itu benar-benar ada, dan seperti air hujan banyak sekali. Dan Anda merasakan itu. Nah, Anda bisa coba satu hari saja dulu. Saya meyakini dan saya jamin pasti ada perubahan yang Anda alami. Paling tidak, perubahan yang Anda alami adalah hati dan pikiran Anda itu merasa tenang dan lega. Walaupun saat itu Anda sedang banyak masalah ya, apakah masalah utang atau masalah ekonomi dan masalah yang lainnya. Tapi ketika Anda mulai mengamalkan ilmu istighfar ini, saya jamin nih, insya Allah saya jamin karena saya sudah mempraktekkan, pasti ada perubahan dalam diri Anda. Salah satunya adalah ketenangan yang selama ini tidak pernah Anda dapatkan. Tidak bisa kita ungkapkan kata-kata itu saat kita mengamalkan istighfar, kemudian hati dan pikiran kita tuh benar-benar tenang, benar-benar nikmat gitu, seolah kita tuh sama Allah itu deket gitu. Dan itu yang saya rasakan, bukan hanya saya saja yang merasakan. Anda bisa cek di YouTube atau Anda mendengarkan kajian-kajian tentang istighfar oleh ustadz-ustadz lain, guru lain, Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad. Mereka itu ketika membahas tentang istighfar, salah satu dampak terbesar itu mengamalkan ilmu istighfar adalah hati dan pikiran tenang, jiwa tenang, pikiran tenang, semuanya tenang walaupun kita sedang punya beban masalah yang sangat banyak. Anda bisa praktekkan itu. Nah, untuk nanti bagaimana penyelesaian hutang Anda bisa lunas, rezeki Anda bisa lancar, itu bukan wilayah kita. Sekali lagi ya, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita hanya mengikuti apa kata Allah. Allah memerintahkan kita suruh banyak minta ampun kepadanya, suruh beristighfar, maka kita lakukan saja. Nah, Anda nanti bisa cek ya di Al-Quran atau di hadis itu tentang bagaimana dahsyatnya istighfar. Dia bisa menyelesaikan persoalan apapun. Bahkan dengan satu amalan hanya istighfar, rezeki bisa lancar, hutang bisa lunas, anak bisa soleh, bisnis bisa lancar, dan segala macam kebaikan-kebaikan itu bisa kita dapatkan lewat amalan istighfar. Tapi caranya begitu ya. Silakan teman-teman praktekkan.
Saya merasakan, saya yakin Anda juga pasti bisa merasakan. Istiqomahkan, latih dulu mungkin 1 hari, 3 hari, 7 hari, sampai Anda benar-benar merasa nyaman mengamalkan istighfar ini, dan kita jadikan amalan istighfar ini sebagai amalan rutin sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena channel ini saya ingin bahas lebih dalam lagi nanti selanjutnya tentang bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan dan keberkahan, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.